Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Sahabat Al-Burdah, semoga kita semua selalu dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Di dalam kitab Tanqihul Qaul di halaman 10, di sini ada bab yang membicarakan tentang fadilah bismillahirrahmanirrahim, keutamaan lafaz atau membaca bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, ada hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdin yaqulu bismillahirrahmanirrahim illa dzaba syaitanu kama yadzubur rasasu 'alan nar." Seorang hamba yang membaca lafaz bismillahirrahmanirrahim, maka syaitan akan hancur lebur sebagaimana hancurnya timah ketika ditimpa dengan api. Ini fadilah bacaan bismillah yang pertama, bisa menghancurkan kepada syaitan. Kemudian yang kedua, wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdin yaqulu bismillahirrahmanirrahim illa amarallahu ta'ala al-kiramal katibin ay yaktubu fi diwanihi arba'ami'ati hasanah." Seorang hamba yang membaca bismillahirrahmanirrahim, maka Allah akan perintahkan kepada malaikat pencatat amal agar dituliskan di dalam buku catatannya 400 kebaikan. Nah, ini sahabat. Yang pertama, dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim bisa menghancurkan syaitan. Dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim, Allah akan perintahkan kepada malaikat pencatat amal agar ditulis 400 kebaikan. Kemudian sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man qala bismillahirrahmanirrahim marratan lam yabqa min dunubihi dzarrah." Siapa orang yang membaca, yang mengatakan, yang mengucap bismillahirrahmanirrahim, lam yabqa min dunubihi dzarrah, maka dosanya enggak akan tersisa walaupun itu sebesar atom. Dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini fadilah dari bacaan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian fadilah yang selanjutnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man kataba bismillah fajawwada ta'ziman lillah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar." Siapa orang yang menulis lafaz bismillahirrahmanirrahim, kemudian dia baguskan tulisannya semata-mata karena mengagungkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Dosa-dosanya yang lalu dan yang akan datang dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Ini banyak para sahabat keutamaan dari membaca
ataupun menulis lafaz bismillah. Dan juga dikatakan di dalam kitab ini, wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qala bismillahirrahmanirrahim kutiba ismuhu minal abrar wa bari'a minal kufri wan nifaq. Siapa orang yang membaca bismillahirrahmanirrahim, maka akan dicatatkan namanya termasuk golongan orang-orang yang baik dan akan terbebas dari kekufuran dan kemunafikan. Ini keutamaan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang selanjutnya, wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qala bismillahirrahmanirrahim ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa orang yang membaca bismillahirrahmanirrahim, maka akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa yang lalu. Masya Allah. Ini kalau kita runut bacaan kita tadi dari awal dengan bacaan bismillah, yang pertama, setan ini akan hancur. Yang kedua, dengan bacaan bismillah kita, Allah akan memerintahkan kepada malaikat pencatat amal agar dituliskan di dalam bukunya 400 kebaikan. Yang ketiga, orang yang membaca bismillah dosanya tidak akan tersisa walaupun hanya seatom. Dan yang keempat, siapa orang yang menulis bismillah kemudian dia bagusin tulisan karena semata-mata mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka apa yang dia dapatkan? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Dosanya itu orang diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik yang lalu ataupun yang masih akan datang. Dan yang kelima, orang yang baca bismillah akan dicatatkan namanya sebagai golongan orang yang baik dan akan terbebas dari kemunafikan dan kekufuran. Dan yang selanjutnya, orang baca bismillahirrahmanirrahim, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baca ini para sahabat, baca bismillah. Mau makan, bismillahirrahmanirrahim. Mau minum, bismillahirrahmanirrahim. Mau pakai baju, bismillahirrahmanirrahim. Mau pakai celana, bismillahirrahmanirrahim. Seluruh aktivitas kita dipenuhi dengan awalan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian fadilah bacaan bismillah yang selanjutnya, wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza qumtum faqulu bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nabi bersabda, apabila kalian mau berdiri, maka bacalah bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jadi kalau kita mau berdiri, kita baca tadi tuh. Mau berdiri, baca bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Maka apa? Fa innan nas idza tabukum yamna'uhumul malak an dzalik. Karena sesungguhnya manusia apabila dia ingin menfitnah kepada kita dengan keutamaan bacaan bismillah dan salawat kepada Nabi Muhammad SAW, malaikat yang akan mencegahnya agar supaya itu tidak terjadi. Jadi kita kalau mau bangun baca bismillahirrahmanirrahim sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam, maka kita akan dijaga oleh malaikat dari fitnah-fitnah yang dilakukan oleh manusia.
manusia. Jadi kita baca bismillah dan wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Itulah keutamaan dari bacaan bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita semua dimudahkan oleh Allah selalu mengucapkan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Semoga kajian ini penuh berkah dan manfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.